Bapa di surga, kami bersyukur jika hari ini kami berkesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami yang berbicara atau yang mendengar, biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh memberkati kami, boleh membimbing dan mengarahkan hidup kami. Kami mohonkan ini kepada Bapa di surga dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kasih karunia terbesar bagi kita adalah keselamatan jiwa kita. Lalu apa makna teologisnya keselamatan jiwa kita itu? Yang pertama, diselamatkan berarti diperdamaikan dengan Allah. Itu terdapat dalam Roma 5 ayat 1, saya bacakan untuk kita. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena berdasarkan anugerah, orang beriman diperhitungkan benar oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Maka ia tidak lagi hidup di bawah murka Allah. Status kita berubah. Pembenaran menghasilkan pendamaian. Keselamatan kita menjadi satu hasil yang pasti dari pengorbanan Kristus Yesus. Saat kita masih durhaka, saat kita masih berdosa, saat kita masih menjadi seteru Allah, kita telah dibenarkan oleh kematian Kristus. Terlebih lagi, sesudah dibenarkan, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Itu terdapat dalam Roma 5 ayat 6-11. Saya bacakan untuk kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Apa makna teologisnya dari keselamatan itu? Yang kedua, diselamatkan berarti beroleh jalan masuk pada kasih karunia. Terdapat dalam Roma 5 ayat 2 bagian A. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Seperti rakyat jelata ketika diberi kesempatan untuk bertemu dengan raja, orang beriman pun setelah selamat memperoleh jalan masuk tanpa batas pada kasih karunia Allah. Orang yang sudah diselamatkan memiliki akses untuk menerima dan menggunakan semua karunia yang Allah persiapkan bagi mereka melalui Roh Kudus. Maka pada tahap itu hidup kita harus berbuah. Orang harus melihat buah-buah dalam kehidupan kita. Sebagaimana sebuah pohon berbuah dan dapat dinikmati oleh orang lain, demikian juga kehidupan kita sesudah diselamatkan. Bagian yang ketiga, makna teologisnya keselamatan. Ketiga, diselamatkan berarti mendapat jaminan berjumpa dengan Yesus di dalam kemuliaan-Nya. Terdapat dalam Roma 5 ayat 2 bagian B. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Keselamatan Kristen bukan harapan hampa. Karena Yesus bangkit,
dan naik ke surga, kita memiliki hari esok yang gemilang. Yang keempat, diselamatkan berarti diberi kemampuan untuk bersuka cita dalam menghadapi semua kesulitan duniawi. Dan semua kesulitan duniawi itu bertujuan untuk menempa karakter ilahi kita. Itu terdapat dalam Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karakter ilahi kita ditempa oleh kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Dan Roh Kudus dalam kehidupan Kristiani memberi kita kemampuan untuk menderita serupa Kristus dan rasul-rasulnya. Maka mengobarkan kasih karunia itu berarti, pertama, menghargai karya perdamaian Kristus di atas kayu salib dengan menunjukkan hidup yang berubah dan memperlihatkan buah pertobatan. Yang kedua, mengobarkan kasih karunia itu berarti mempergunakan semua kasih karunia ilahi bagi tujuannya, yaitu membangun tubuh Kristus. Dan yang terakhir, mengobarkan kasih karunia itu berarti selalu bersyukur pada saat menghadapi tantangan kehidupan, karena melaluinya kita memperoleh keserupaan dengan Kristus. Selamat berubah dan selamat berbuah. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kebenaran firman-Mu mengingatkan kami, sudah kami menerima keselamatan yang adalah anugerah, hidup kami harus berubah, dan setelah itu kami harus berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus mampukan kami melakukannya, menjadi alat berkat Tuhan bagi siapapun yang Tuhan pertemukan dengan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.